Apakah tak ada cara lain, Mbah? Saya mohon apapun akan saya lakukan asal bukan syarat itu. Jenglot itu peliharaanku sebelumnya. Kau takkan bisa menjaganya. Sedangkan ia setia betul kepadaku. Ia hanya memberikan hukuman kepadamu. Aku tak menyukai istri-istrimu. Aku hanya memenuhi syarat yang diminta arwah si Jenglot. Saya mohon, Mbah. Mbah pasti tahu bahwa syarat itu tak mungkin saya penuhi. Kau mau mempermainkanku, ha? Kalau kau tak percaya, ambil saja konsekuensi yang harus kau terima, bajingan. Kau sudah kuberi nikmat masih saja membangkang. Sialan. Aku juga tak percaya padamu, kakek tua. Dasar cabul. Begitu kentalnya kesan mistis di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab mengapa masih tingginya peminat horor. Mulai dari kuliner, wisata, bahkan industri perfilman genre horor menduduki klasemen puncak. Karena banyak masyarakat Indonesia menyukai yang serba horor. Salah satu ikon horor yang pernah populer di Indonesia adalah mengenai keberadaan Jenglot, yakni di sekitaran tahun 1990-an hingga pertengahan 2000-an. Jenglot menjadi sorotan di kajian dunia horor Indonesia, bahkan sempat dibuatkan tayangan sinetron di salah satu stasiun swasta. Namun demikian, ternyata bukan hanya di dunia entertainment saja sosok Jenglot ini populer. Pemahaman mengenai mitos Jenglot ini mengakar kepada tatanan masyarakat karena dikenal memiliki banyak kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Di Indonesia, Jenglot memang dipercaya sebagian orang memiliki kekuatan yang besar. Dan banyak dari kalangan yang mengatakan makhluk yang satu ini berasal dari manusia sakti zaman dahulu yang menganut suatu ilmu tertentu, sehingga jasadnya kekal dan tidak hancur ditelan bumi, serta rohnya terperangkap di dalam jasadnya. Seperti yang kita ketahui, sosok Jenglot memiliki penampilan hampir mirip mumi dengan tubuhnya yang kecil berwarna coklat, agak kehitaman dan memiliki kuku, dan rambut yang terus memanjang serta memiliki taring yang tajam. Versi lain meyakini bahwa Jenglot merupakan dari bangsa jin kafir yang bertubuh kecil dan memiliki kesaktian yang cukup lumayan tangguh. Mitos Jenglot menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Disebabkan tidak lain ialah karena kekuatannya yang diyakini banyak fungsi untuk kehidupan manusia. Bagi mereka yang sangat terlena dengan praktik pesugihan, Jenglot diyakini sebagai benda yang memiliki multifungsi. Selain sebagai sumber kekuatan ilmu kebal, konon katanya Jenglot juga bisa digunakan sebagai asian atau peningkat karisma si pemiliknya guna meningkatkan status ekonomi. Sehingga tak heran banyak dukun-dukun palsu berusaha membuat Jenglot imitasi untuk menipu. Selain itu, Jenglot juga bisa diajak kerjasama untuk mengirim santet. Lalu ada juga orang yang menggunakan Jenglot untuk menarik benda-benda pusaka lain dan harta karun yang terpendam di bumi. Jenglot diyakini multifungsi. Benda musyrik seperti Jenglot dan lain sebagainya akan selalu memiliki dampak negatif yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Konon, pemilik Jenglot harus merawatnya setiap hari dengan ritual-ritual tertentu, serta akan meminta tumbal keperawanan seseorang. Lalu apabila tidak dilakukan, maka nyawa si pemilik dalam bahaya. Seperti kisah ini yang melakukan perjanjian dengan dukun untuk merubah perekonomiannya. Sebut saja laki-laki itu Susanto. Ia merupakan dosen di salah satu kampus swasta. Ia merupakan dosen honorer yang mendapatkan gaji sangat kecil dari tempat kerjanya. Walaupun Susanto masih belum menikah, namun kebetulan saat ini yang serba mahal membuatnya harus memutar otak untuk menghasilkan uang lain dari menjadi seorang dosen honorer. Susanto merupakan sosok anak muda yang sangat ambisius.
Ia ingin sekali dan bahkan terobsesi untuk menjadi orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Namun takdir berkata lain. Ia hanya bisa menjadi seorang guru honorer karena tak segera diangkat menjadi seorang dosen pegawai negeri. Dengan desakan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin banyak, dan hanya bermodalkan dengan ilmu sepengetahuan yang ia dapat sebagai orang dosen, maka Susanto akhirnya membuka bisnis joki skripsi. Walaupun ini bukan pekerjaan yang halal, tapi karena tuntutan ekonomi membuat Susanto terpaksa melakukannya. Namun setelah 1 bulan bisnis ini ia buka, tidak ada satupun mahasiswa yang ingin menggunakan jasa joki skripsi miliknya. Hal ini lantas membuat Susanto merasa frustasi karena tak kunjung mendapatkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Lancar jaya, dijamin, komplot, dan lulus sidang dengan mulus. Hubungi San Skripsi. Begitulah isi pamflet iklan joki skripsi milik Susanto. Dalam sebulan sudah pasti 2 hingga 3 pesanan skripsi mampir ke dalam list pekerjaannya. Sekali membuat skripsi, Susanto pasang tarif 2 hingga 3 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan. Namun larisnya jasa haram milik Susanto tak mungkin bisa terjadi kalau bukan karena bantuan alam. Iya, ia benar-benar menggunakan bantuan makhluk gaib untuk menarik pelanggan. Sudah, kau buka bisnis tipu-tipu. Kau gunakan juga jenglot untuk bikin laris usaha haramu itu. Itu namanya haram kuadrat, toh. Begitu kata Jimmy, teman sepermainan Susanto. Benar adanya kalau Susanto sengaja pelihara jenglot agar bisnis skripsinya banjir pelanggan. Ia mendapatkan jenglot dengan harga mahal itu dari seorang dukun. Pantas saja usaha dosen pesakitan itu lancar jaya. Kau simpan saja jenglot itu di sebuah tikungan jalan raya yang menurutmu paling berbahaya setiap malam bulan purnama. Lalu biarkan jenglot itu yang mencari tumbalnya sendiri. Baik Ki, akan kulakukan apa katamu. Susanto sudah sangat kehilangan akal. Ia rela mengorbankan para pengguna jalan demi kekayaan pribadinya. Sejak saat itu, ia telah menjalin janji dengan jenglot peliharaannya. Jika ikatan janji itu kau rusak, kau tahu akibatnya. Jenglot itu bukan makhluk yang loyal. Ia hanya lapar. Jika kau tak memberikannya makan, kau tahu bagaimana akhirnya. Baik Ki, saya akan jamin hal itu tak akan terjadi. Mendengar penuturan Aki Sueb yang terakhir itu, Susanto gemetar bukan main. Jelas, sejahat apapun seseorang dan sedingin apapun ia membunuh orang lain, tak mungkin ia berani dan tega membunuh dirinya sendiri. Buru-buru ia pamit dan membawa jenglot menyeramkan itu di tas gendongnya, bercampur dengan berkas nilai mahasiswa-mahasiswanya. Jenglot itu tampak mati sebenarnya, tetapi matanya yang merah dan melotot membuatnya tampak hidup. Susanto bergidik bukan main setiap kali melihat wajah si jenglot. Agar tak terlalu membuatnya takut, ia membungkus jenglot tersebut dengan kain berwarna putih dan menaruhnya di sebuah galian kecil yang sengaja ia buat untuk jenglot di bawah tempat tidurnya. Tiap malam Susanto bermimpi buruk sejak jenglot itu bercokol di rumahnya. Kadangkala ia bertemu kuntilanak, pocong, gendruwo, dan berbagai makhluk gaib lain yang menakutinya. Kadang juga ia bermimpi dililit dan dimakan ular raksasa, atau bermimpi dibakar di dalam neraka. Meski demikian, Susanto tetap akan menahan penderitaannya itu, yang penting ia bisa kaya. Hingga suatu malam, Susanto mengalami mimpi buruk yang lain dan tak pernah ia alami. Di dalam mimpinya, Susanto sedang duduk merenung di bawah sebuah pohon mangga besar yang ia tak ingat. Susanto pun tak tahu mengapa ia bisa ada di sana. Namanya juga mimpi, mana bisa ia kendalikan sendiri. Saat ia bangun, keringat sudah membanjiri bajunya. Singkat cerita, Susanto menikah dengan rekan kerjanya. Dia bernama Sinta. Tak mudah untuk mendapatkan Sinta,
karena ia anak dari rektor universitas tempat Susanto kerja. Dengan usaha keras, Susanto gigih untuk mendapatkan Sinta, sampai ia menggunakan bantuan dukun. Mereka akhirnya menikah di awal tahun 2011. Keduanya dikaruniai putra-putri yang cantik dan ganteng. Mereka membina rumah tangga dengan penuh keharmonisan, bertempat tinggal di sebuah rumah yang megah. Segala fasilitas sudah tersedia di rumah itu. Pada saat itu udara malam itu terasa begitu dingin. Bahkan sampai-sampai suhunya menusuk ke dalam tulang. Di malam itu, Susanto mimpi lagi. Susanto menggigil bukan main. Ia memeluk erat kedua lututnya agar tubuhnya tetap hangat. Ia terus memejamkan mata sembari berharap bangun dari tidurnya. Saat Susanto sudah mulai terjaga, tiba-tiba ia melihat dua pasang mata berwarna merah terang bercokol tepat di hadapannya. Dua pasang mata itu dengan tajam menatap Susanto. Tanpa aba-aba, tiba-tiba dua pasang mata itu terbang mendekati Susanto. Ia mendekat begitu cepat sampai Susanto berteriak kencang. Namun saat sadar bahwa mata misterius itu adalah milik jenglot peliharaannya, Susanto buru-buru kembali merasa sombong. "Jenglot bajingan, besok tak akan kau beri makan. Kau mengerjaiku di saat aku merasa takut." Tanpa pikir panjang, Susanto dengan lantangnya menghina makhluk peliharaannya itu. Di saat waktu malam, Susanto berjalan sendirian ketika penduduk kampung sudah di dalam rumah masing-masing dan hendak pergi tidur. Dingin malam terpaksa Susanto tembus karena ia tak ingin seorang pun tahu apa yang akan ia lakukan sekarang. Tidak ada cara lain untuk mengekspresikan rasa antusias Susanto selain tersenyum, sembari memegang jenglot yang tak lebih besar dari ukuran tangannya itu. Sudah berkali-kali Susanto pergi ke Mbah Dukun untuk menambah kesaktian jenglotnya. Seusai perjanjian, ia memberikan sejumlah uang kepada Mbah Dukun sebagai bentuk hibah atas jenglot yang ia bawa pulang. Keesokan harinya, Susanto sudah berdiri di pinggir jalan besar yang juga melintasi pintu masuk desanya. Jalan besar meliuk-liuk itu sudah seperti ular raksasa yang menerobos hutan di kiri dan kanannya. Terkesan menyeramkan dan menyimpan maut. Hanya saja orang-orang baik yang menggunakan sepeda motor, mobil, dan truk berani untuk memacu kendaraan di saat jalan itu dipenuhi tanjakan dan turunan karena tidak ada jalan lain. Bagi Susanto, jalan tersebut dapat menyembunyikan niat jahatnya, karena tanpa menaruh jenglot agar mendatangkan tumbal. Kabar bahwa jalan itu selalu mendengar korban jiwa sudah sering terdengar. Apalagi ketika musim mudik tiba. Ketika jalanan sudah disesaki oleh kegelapan, Susanto mulai melancarkan aksinya. Ia menyembunyikan jenglot yang diberikan Mbah Dukun di sela-sela akar pohon besar yang menarungi sebuah tikungan. Ia melakukannya dengan cepat karena khawatir ada lampu kendaraan yang menyoroti tindakannya. Setelah itu, Susanto hanya menunggu jenglot itu bekerja. Ia akan mendatangkan kecelakaan di tikungan itu, dan darah yang tumpah dari kematian akan dipergunakan sebagai sesembah untuk jenglot. Selama 4 hari, Susanto menunggu kabar kecelakaan di tikungan itu. Dan akhirnya kabar itu datang di hari kelima. Setelah azan subuh, sebuah mobil truk menghantam pohon tempat jenglot milik Susanto disimpan. Kedua supir tewas di tempat, dan Susanto menghampirinya dengan perasaan senang. Ia membantu warga setempat dan pengemudi yang turun untuk membereskan kecelakaan. Tapi maksud dan tujuannya tak lain adalah ingin memastikan jenglotnya baik-baik saja. Apa yang dikatakan Mbah Sueb benar adanya. Susanto langsung mendapatkan pekerjaan di tempat yang sama sekali tidak ia sangka akan menerimanya. Gajinya tergolong cukup besar untuk membuka warung sembako di depannya. Kematian lain yang terjadi di antara pengendara sepeda motor yang terseret sejauh 3 meter akibat menabrak bus antar provinsi juga membawa kekayaan yang semakin berlimpah bagi Susanto.
Warung sembakonya kian hari kian ramai. Susanto sedikit demi sedikit bisa terbebas dari jerat kemiskinan. Berkat kekayaan yang ia dapat dari Jenglot, Susanto bisa merenovasi rumah, membeli sepeda motor baru, dan membuka warung sembako lain di desa sebelah. Anaknya juga sudah bisa sekolah tanpa harus khawatir kekurangan uang jajan atau tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan sekolah. Susanto sudah lebih dari cukup. Tidak ada lagi orang paling kaya di kampung Cikomang selain keluarga Susanto. Dia bukan artis atau seorang pejabat, tetapi kekayaannya bisa-bisa melebihi presiden sekalipun. Rumahnya saja berlantai 4. Hotel setempat kalah mewah dengan rumah Susanto. Saking kayanya, tahun lalu Susanto menikah lagi. Ia punya 2 istri dan 5 orang anak. Semua keluarganya tinggal di rumah besar tersebut. 2 anak pertama dan keduanya yang masing-masing masih sekolah, 2 dan 3 SMP saja sudah diberikan mobil. Anak pertamanya punya sedan mewah. Satu lagi lebih suka mobil klasik yang harganya selangit. Padahal Susanto hanya seorang dosen honorer. Yang awalnya membuka joki skripsi, sekarang Susanto beralih dengan begadang sate agar pesugihan itu tak dicurigai banyak orang. Ia biasa membuka lapaknya di sepanjang trotoar jalanan pusat kota. Sehari-hari lapak satenya pasti penuh tanpa pandang malam minggu atau buka. Ia tak punya warung tetap, padahal bisa saja modalnya dipakai untuk membeli atau minimal menyewa sebuah gedung untuk jualan satenya. Namun Susanto tak mau begitu. Ia lebih suka mengemper di trotoar. Tak ada pikiranku menyewa ruko atau restoran. Ini udah mana dari dukunku, kata Susanto sekali waktu. Susanto melamun keras. Ia masih trauma setelah rumahnya dibobol maling. Mungkin Susanto tak akan kehabisan hartanya karena kemalingan. Kalau soal perhiasan istri atau barang elektronik, bisa dibeli lagi. Si penjual sate itu benar-benar tak memusingkan barang-barangnya yang raib. Meski terhitung barang mewah macam jam Rolex seharga 2 miliar yang juga hilang di gondol maling, ia lebih mengkhawatirkan satu benda yang sangat ia jaga. Jenglot itu hilang, Mi. Gerombolan maling sialan itu membobol berangkas kita. Dasar serakah. Tak cukup uang dan perhiasan mereka bawa. Jenglot pun jadi sasaran. Kalau makhluk itu hilang, lapak sateku akan sepi pengunjung, Mi, kata Susanto kepada istri pertamanya sembari meneteskan air mata tanda kesal bercampur sedih. Tenang, Kang. Setelah dari sini kita pergi ke rumah Mbak Soeb. Kita minta ia mencari tahu di mana keberadaan Jenglot itu sekarang. Kita sudah membayarnya mahal. Jelas Mbak Soeb tak akan membiarkannya hilang, kata istri pertamanya. Setelah berjam-jam dimintai keterangan, Susanto dan istrinya buru-buru merapat ke rumah sang dukun untuk melaporkan kejadian tersebut. Syukur-syukur para pelaku juga bisa terlacak lewat penerawangan Mbak Soeb. Begitu pikir mereka. Jenglot itu marah kepadamu. Kau harus meminta ampun kepadanya dengan menikahkan kedua istrimu denganku. Apa, Ki? Mbak, tidak sedang main bukan? Dengan segala hormat, Mbak, mohon yang itu jangan dijadikan lelucon. Mbak Soeb tidak sedang main-main. Ia jelas-jelas ingin menikahi kedua istri Susanto. Entah apakah itu syarat yang benar atau memang hanya akal-akalan saja. Yang jelas Susanto tak akan terima dengan syarat itu. Apakah tak ada cara lain, Mbah? Saya mohon apapun akan saya lakukan asal bukan syarat itu. Jenglot itu peliharaanku sebelumnya. Kau takkan bisa menjaganya. Sedangkan ia setia betul kepadaku. Ia hanya memberikan hukuman kepadamu. Aku tak menyukai istri-istrimu. Aku hanya memenuhi syarat yang diminta arwah si Jenglot. Saya mohon, Mbah. Mbah pasti tahu bahwa syarat itu tak mungkin saya penuhi. Kau mau mempermainkanku, ha? Kalau kau tak percaya,
Ambil saja konsekuensi yang harus kau terima, bajingan. Kau sudah aku beri nikmat masih saja membangkang. Sialan. Aku juga tidak percaya padamu, kakek tua. Dasar cabul. Bilang saja kau menyukai istri-istriku. Atau jangan-jangan gerombolanmu yang membobol rumahku. Susanto tiba-tiba hilang hormat. Ia ujuk-ujuk naik darah dan membentak-bentak Kirowo. Bahkan meja sesajinya digebrak hingga ambruk semua alat dukun yang ada di atasnya. Bajingan, pergi kalian, pergi. Susanto dan istri pertamanya kemudian digelandang petugas keamanan Basuep. Semuanya murid-murid silat dukun tersebut. Sambil menyisingkan lengan baju, Susanto menuruti mereka. Singkat cerita, kekayaan Susanto tidak diiringi lagi dengan kecelakaan di tikungan tempat ia mencari tumbal. Sudah hampir 1 bulan Susanto tidak mendapati kecelakaan di tikungan tersebut. Ia berpikir bahwa jenglot tersebut sudah tidak berfungsi atau semacamnya. Pertanyaan tersebut kemudian terjawab di dalam mimpi. Di dalam mimpi, ia menemukan dirinya tersesat di dalam hutan yang sangat gelap. Ia sendirian dan tidak memiliki apapun untuk menerangi langkahnya. Saat Susanto sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat sepasang cahaya merah. Cahaya tersebut bergerak ke arahnya. Wujudnya semakin lama semakin jelas dan menyerupai sesuatu yang ia kenal. Ternyata benar saja, cahaya itu adalah mata jenglot yang menyala. Taringnya yang panjang bergerak seperti ingin menerkam Susanto. Susanto memutuskan untuk lari terbirit-birit karena jenglot tersebut ukurannya lebih besar dari Susanto. Dalam mimpinya, ia menembus kegelapan dengan terbirit-birit. Namun jenglot tersebut berhasil menangkapnya. Disitulah ia terbangun dari tidur dengan tubuh yang bercucuran keringat. Ia baru saja ingin melanjutkan tidur ketika melihat anak semata wayangnya yang setiap hari tidur bersamanya kejang-kejang. Susanto merasa panik karena tidak tahu apa yang terjadi pada anak kesayangannya. Karena tidak memiliki obat dan ilmu medis, Susanto terpaksa mengeluarkan sepeda motor dan membawa anaknya ke klinik 24 jam. Susanto menembus kegelapan dengan menggunakan sepeda motor bersama anaknya yang memeluk erat dari belakang. Kantuknya perlahan hilang ketika ia melihat sepasang mata merah di sebuah pohon yang berada di tikungan. Ia tahu bahwa itu adalah jenglot yang ada di mimpinya. Susanto hanya memperhatikan jenglot dan tidak sadar bahwa ia berada di jalur yang berlawanan. Dan di hadapannya cahaya mobil truk bergerak dengan cepat diiringi bunyi klakson. Anaknya Susanto tewas di tikungan maut tempat Susanto menaruh pesugihan jenglot. Ia tak tahu resiko besar apa yang mendekatinya. Tolong, ada mayat ini, ada mayat. Pagi buta seorang ibu-ibu yang sedang pergi ke pasar menemukan sesosok mayat yang menggantung di pohon mangga besar. Buru-buru warga menghampirinya untuk membantu. Belum lagi mayat tersebut diturunkan, tiba-tiba terdengar suara anak muda yang sedang menahan nangis, berteriak sekencang-kencangnya. Innalillahi, anaknya Pak Susanto, anak dosen saya. Pak, saya mengenalinya. Dan waktu itu Susanto dengan teganya meninggalkan mayat anaknya itu lantaran ia sendiri takut dengan jenglot peliharaannya. Tapi setelah kejadian itu, si Susanto menjadi gila. Ia sering didatangi almarhum anaknya. Tapi malam Susanto dibuat ketakutan sampai ia lupa dengan jenglotnya yang harus diberi makan darah segar tiap bulannya. Lantaran lalai dengan perjanjian yang sudah disepakatinya, sekarang Susanto suka membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Kasihan, itulah akibat dari pesugihan. Iya betul, padahal dulu lama satunya kesukaan masyarakat. Pasti jalanan sini tak pernah sepi. Sekarang sejak pesugihannya gagal, kita jadi kehilangan pemasukan. Kira-kira begitulah percakapan para tukang parkir di sekitaran trotoar bekas lapak sate Susanto. Di satu sisi, para tukang parkir itu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Namun di sisi lain mereka menyayangkan karena kini tak lagi dapat uang parkir dari pelanggan Susanto.
Sudah, jangan banyak mengeluh. Biarpun kita susah, yang penting dapat duit dari hasil kerja yang halal. Itu baik buat keluarga dan kita sendiri. Celetuk salah seorang tukang parkir yang turut nimbrung dalam obrolan. Jika kamu merupakan salah satu dari orang-orang yang masih meyakini kekuatan selain dari Sang Pencipta, maka alangkah baiknya meninggalkan segala bentuk kesesatan karena hal tersebut sungguh sangat bertentangan dengan ajaran setiap agama di muka bumi. Terima kasih buat teman-teman. Itulah cerita dari keluarga Pak Susanto yang melakukan pesugihan. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.